menganalisis materi PKN di SD berdasarkan capaian tiap elemennya. Di fase A, elemen pertama yaitu Pancasila, peserta didik mampu untuk mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila. Kemudian, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, peserta didik mampu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan juga keluarga. Elemen selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik mampu untuk mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Selanjutnya, peserta didik mampu untuk menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Selanjutnya, peserta didik mampu untuk menunjukkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Kemudian dalam elemen Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik mampu mengidentifikasi identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik, dan hobinya. Lalu peserta didik juga mampu menyebutkan identitas diri baik fisik dan non-fisik dari keluarga dan teman-temannya di lingkungan sekolah dan rumah. Lalu peserta didik mampu menceritakan dan menghargai perbedaan baik non-fisik dan fisik, seperti misalnya dalam fisik warna kulit, perbedaan jenis rambut, dan lain-lain. Dan non-fisik itu seperti miskin, kaya, dan lain-lain di lingkungan keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Elemen selanjutnya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta didik mampu mengenal ciri-ciri lingkungan keluarga dan sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga sekitar, serta mempraktikkannya di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, fase B, elemen Pancasila, yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila, serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Peserta didik mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Untuk elemen ketiga itu ialah Bhinneka Tunggal Ika. Di sini peserta didik itu harus mampu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai dengan budaya, minat, dan perilakunya. Peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan identitas diri, baik fisik dan non-fisik, orang-orang di lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu untuk menghargai perbedaan karakteristik baik fisik, contohnya warna kulit, jenis rambut, maupun non-fisik seperti miskin, kaya, dan lain-lain, orang di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu menghargai kebinekaan suku bangsa, sosial, budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya untuk elemen keempat ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini peserta didik itu harus mampu mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial budaya di lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu untuk memahami lingkungan sekitar seperti RT, RW, desa, atau kelurahan dan kecamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mampu menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Baik, selanjutnya di fase C, elemen pertama yaitu Pancasila, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Lalu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Elemen yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis berupa bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan
bagian dari masyarakat. Selanjutnya, peserta didik mampu melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, lalu mampu membuat keputusan dan aturan bersama serta menaatinya dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga dan juga di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu elemen ketiga, yaitu elemen Bhinneka Tunggal Ika di fase C, di mana dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis, menyajikan hasil analisis, menghormati, menjaga, dan juga melestarikan keragaman kebudayaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengenal wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian dari wilayah NKRI, dan juga peserta didik mampu membangun kebersamaan, persatuan, dan juga ikut berkontribusi dalam membangun kenyamanan di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Analisis perbedaan materi di tiap fasenya berdasarkan elemen. Yang pertama ada pendalaman pada elemen Pancasila di fase A yaitu mengenalkan simbol dan sila Pancasila, di fase B yaitu memahami makna sila Pancasila, dan di fase C yaitu memahami hubungan antar sila Pancasila. Yang kedua pada elemen Undang-Undang Dasar 1945 di fase A yaitu mengenal aturan di keluarga dan juga di sekolah. Di fase B-nya yaitu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Di fase C yaitu menganalisis bentuk sederhana tentang norma, aturan, hak, dan kewajiban. Selanjutnya ada elemen Bhinneka Tunggal Ika pada fase A yaitu menyebutkan identitas dirinya sendiri. Pada fase B yaitu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman. Di fase C yaitu menganalisis keberagaman budaya. Yang keempat, elemen NKRI di fase A yaitu mengidentifikasi untuk kerjasama di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Lalu di fase B yaitu ada mengidentifikasi keberagaman suku, bangsa, dan sosial budaya. Di fase C yaitu mengenal wilayah tempat tinggalnya, kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya ada keluasan penerapan materi di elemen Pancasila di fase A, yaitu ada mampu menerapkan di lingkungan keluarga dan sekolah. Di fase B-nya mampu menerapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu di fase C yaitu ada menerapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sebagai pandangan hidup. Lalu di elemen Undang-Undang Dasar 1945 di fase A yaitu di lingkungan keluarga dan sekolah. Di fase B-nya di lingkungan keluarga dan warga sekolah. Di fase C-nya yaitu sebagai anggota keluarga, keluarga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Ini ada elemen Bhinneka Tunggal Ika pada fase A yaitu di lingkungan rumah dan sekolah. Lalu di fase B-nya ada mampu menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Fase C-nya yaitu ada menghormati dan melestarikan keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Yang terakhir ada elemen NKRI di fase A yaitu di lingkungan keluarga juga sekolah. Lalu di fase B-nya mampu bekerja sama di lingkungan sekitarnya. Di fase C-nya yaitu dapat membangun kebersamaan dan berkontribusi di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Nama saya Hendra Sujana, mengajar di sekolah dasar itu dari 2015 sampai hari ini di kelas 6. Waktu KKN pernah semua kelas, tapi pas ngajar di SD yang sekarang itu dari kelas 4, kelas 5, sekarang di kelas 6. Sejauh ini gitu ya Pak, materi PKN yang disukai anak itu apa? Yang disukai anak itu tentang pengamalan sila-sila Pancasila, jadi dia bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya dia. Kalau yang tidak disukai anak itu kira-kira materi apa ya Pak? Nggak ada sih sebetulnya. Kalau PKN itu di kelas 6 lebih ke kehidupan sehari-harinya siswa, bisa diaplikasikan. Dari materi bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-harinya mereka. Mengenai keluhan siswa gitu Pak, tentang materi PKN. Paling keluhan siswa itu mereka susah membedakan antara hak dan kewajiban. Soalnya kan kalau hak dan kewajiban itu biasanya haknya mereka diambil tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Tugas apa yang Bapak berikan gitu kepada siswa terkait
materi PK ini? Ya, kebetulan kemarin ada di tema 1, saya kasih tugas untuk anak-anak itu memberikan contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5 sila itu misalkan ada 3 contohnya, jadi 15 soal gitu. Sejauh ini gitu ya Pak, materi apa aja yang sudah Bapak sampaikan ke siswa yang telah Bapak ajar? Sejauh ini baru pengamalan dari sikap, sila-sila Pancasila, hak dan tanggung jawabnya mereka gitu di rumah, di sekolah gitu. Sejauh ini gitu ya Pak, materi PKN apa yang menurut Bapak sulit untuk disampaikan kepada siswa? Antara hak dan kewajiban sih. Soalnya kan harus seimbang ya, hak dan kewajibannya. Kan Bapak pernah ngajar di kelas 4, Ya. kelas 5, dan kelas 6. Nah, kira-kira tantangannya apa gitu Pak di setiap kelas itu? Tantangannya paling anak-anak itu ngerasa bosen sih kalau di PKN. Tapi tergantung gurunya gimana. Gurunya mengemas si pelajaran PKN ini biar lebih menarik lagi dan anak-anak suka gitu aja sih. Jadi sejauh ini begitu ya Pak. Paling itu aja Pak pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Pak. Mohon Siap. maaf juga mengganggu waktunya. Siap, santai kan. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh namanya siapa? Namanya Titi Hana Pertiwi, Lulusan dari jurusan apa? lulusan PGSD angkatan 2015. Sudah berapa tahun mengajar di SD dan mengajar kelas berapa? Tapi kalau untuk mengajar di SD itu udah selama 4 tahun. 4 tahun gitu. Jadi kita mengajar di kelas 4. Apa perbedaan kurikulum tahun 2013 dan kurikulum Merdeka? Hal ini dengan kurikulum 2013 yang hanya mengejar target materi, capaian materi yang harus dikejar. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, kita fokusnya anak-anak itu bisa literasi dan juga numerasi. Nah, untuk materinya seperti apa? Itu dibebaskan kepada guru. Guru itu memiliki fleksibilitas, memiliki keluasan untuk mengatur sendiri pembelajarannya sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga dengan kondisi dari tiap-tiap sekolah, tiap-tiap kelas. Apa perbedaan nama mata pelajaran? Nah, kalau sekarang sudah bukan PPKN lagi, tapi pendidikan Pancasila. Kalau di kurikulum Merdeka, jadi sudah nggak zaman sekarang bilangnya PPKN, tapi bilangnya pendidikan Pancasila. Materi apa saja yang sudah disampaikan? Kita berarti baru 2 bab yang baru disampaikan itu. Yang pertama berkaitan dengan tadi yang lagu pertama, simbol Pancasila, makna dan simbol Pancasila. Yang kedua, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sekarang ini materi anak-anak itu tentang norma-norma dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara, lebih khususnya sebagai anak-anak ya, sebagai siswa. Materi apa yang sulit disampaikan? Mungkin materi yang sulit itu adalah materi berkaitan dengan proses perumusan dasar negara. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sejarah. Yang mana kalau sejarah itu harus tepat, harus benar, siswa tidak hanya dituntut bisa memahami, tapi bisa menghafal. Bagaimana cara menyampaikannya? Tete biasanya membuat lagu gitu ya, supaya materinya bisa lebih mudah dihafal untuk siswa. Jadi selain tadi games edukatif, Teteh pun biasa membuat lagu untuk dihafal oleh anak-anak. Bagaimana cara supaya pembelajaran tidak membosankan? Kemarin saya sudah membuat sebuah metode permainan, namanya kuartet, ya, kartu kuartet Pancasila. Kartu kuartet Pancasila ini siswa itu bermain dengan kartu untuk penerapan sila-sila Pancasila. Cara pembelajaran yang menyenangkan? Juga dibuat metodenya tadi selain mendongeng, kemudian menonton video, nanti juga ada proses diskusi atau tanya jawab oleh peserta. Lagu pembelajaran simbol-simbol Pancasila. Pancasila dasar negara, ada 5 simbolnya. Sila 1 bintang dan 2 rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, 5 padi dan kapas. Sudah ku ingat dan tak akan lupa simbol-simbol Pancasila. Closing statement. Pembelajaran yang berhasil itu bukan pembelajaran bagaimana siswa bisa mendapatkan nilai 100, tapi pembelajaran yang bisa bermakna dan berguna bagi kehidupan siswa, terutama dalam pendidikan Pancasila. Siswa tidak hanya bisa mampu menghafal nilai-nilai Pancasila, tapi bagaimana siswa bisa mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.